Fiuh. Tangisan rapuh itu membuyarkan lamunan Li Chen. Dia berbalik dan melihat seekor anak ayam abu-abu sebesar ayam, tergeletak di tanah dengan noda darah di mulutnya. Itu adalah anak ayam yang dia bangun sebelumnya. Ketika itu datang, saya tanpa sadar menepis elang muda yang terbang menjauh. Dilihat dari penampilannya yang lemah dan menyedihkan, ia kelaparan selama beberapa hari atau terluka oleh telapak tangan Li Chen. Hei, mari kita makan elang muda yang direbus hari ini untuk membantu mengatasi keorang pembawa sial. Li Chen menyentuh perutnya, tersenyum kejam, melangkah maju, meraih elang muda itu, dan melemparkannya ke tanah. Tapi begitu dia melihatnya, tubuhnya sedikit gemetar, dan kilatan kegelapan melintas di benaknya. Dia dengan lembut mengangkatnya ke dekatnya dan berkata, kamu juga tidak punya ayah dan ibu. Kamu berada di perahu yang sama dengan padaku. Jika kamu bisa selamat, mari menjadi teman. Setelah mengatakan itu, dia menggendongnya dan melepas kantong kulit dengan satu tangan dan membalikkannya. Dengan suara benturan yang keras, pecahan botol dan kaleng berjatuhan. Hal ini jelas disebabkan oleh elang raksasa yang menyambarnya saat dia berada ditangkap. Dia mengambil botol porselen utuh, menggigit sumbatnya dengan mulutnya, dan menuangkannya ke mulut elang yang lemah. Fiuh! Elang muda itu tanpa sadar mengendus, memiringkan kepalanya dan menatap Li Chen, lalu membuka paruhnya yang berwarna kuning muda, menelan beberapa pil, dan pingsan dengan memiringkan kepalanya. Meskipun itu monster, ia telah kelaparan selama beberapa hari dan dilukai oleh Li Chen. Tetapi meskipun dia mengetahuinya, pada saat ini, Li Chen tidak punya pilihan lain selain berharap elang muda itu cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mengapa? Li Chen memeluk elang muda itu, berjalan ke sarangnya, meletakkannya, dan tiba-tiba berhenti ketika dia berdiri, mengulurkan tangan dan meraih manik bundar yang sangat halus dan memancarkan cahaya keemasan yang samar. Matanya bergerak sedikit dan dia melihat bola di mulut elang raksasa tergeletak di samping sarangnya. Dia berbalik dengan kaku dan mengamati lubang di dada tubuh elang raksasa yang tergeletak di pintu masuk gua. Matanya sedikit menyipit, lembab kasihan orang tua di dunia. Hati, kenapa kamu meninggalkanku? Apakah hanya karena aku jelek? Dia bergumam dengan suara serak dan tanpa sadar mengusap bekas luka jelek di wajahnya dengan telapak tangannya. Meskipun Lao itu tidak pernah mengatakan bahwa dia yang mengambilnya, dia telah mendengar terlalu banyak rumor di keluarga Li selama bertahun-tahun. Dia juga bukan anak kecil. Tentu saja, memahami asal mula pengalaman hidup. Tapi dia sangat berbakti setelah bertanya sekali, Lao itu menghela nafas sepanjang malam dan tidak pernah bertanya lagi. Tapi tidak memiliki ayah atau ibu selalu menyusahkan hatiku. Mengapa? Mengangkat kepalanya dan meraung, mata Li Chen yang berkilau dipenuhi dengan darah, dan pembuluh darah muncul di seluruh wajahnya, yang merupakan tanda munculnya iblis batiniah. Dalam pikiranku, gambaran pertarungan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan noda darah di seluruh langit. Hal yang paling tabu bagi seorang pejuang dalam perjalanannya adalah memiliki rintangan setan dalam pikirannya. Jika dia melangkah terlalu jauh dan kerasukan setan, pikirannya akan dikendalikan oleh rintangan setan. Pada akhirnya, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan akan menghabiskan kekuatannya dan mati. Biasanya, untuk memiliki iblis batiniah, Anda setidaknya harus mencapai alam sejati dan menjadi jiwa bela diri. Namun, Li Chen diadopsi oleh Lao Litu sejak dia masih kecil. Meskipun dia mencintai dan merawatnya dengan segala cara yang mungkin, sebagai budak dan cacat fisik, dia sangat menderita. Kesengsaraan memutar matanya. Selama periode ini, seni bela diri berkembang terlalu cepat, dan setelah banyak liku-liku, naik turun, roh-roh jahat di dalam diri bangkit. Setan-setan di dalam hati diaduk, ribuan pikiran lahir, dan dunia manusia yang tak ada habisnya terkubur di dalam tulang. Bahkan seorang pejuang yang sangat kuat yang dibawa keluar dari iblis batiniahnya tanpa tindakan pencegahan apapun pasti akan berakhir dengan kematian, apalagi Li Chen, yang memiliki sedikit pengalaman seni bela diri. Tahukah Anda, meskipun para pejuang yang kuat tidak tahu kapan iblis batiniah mereka akan datang, karena iblis ini tidak terlihat dan hanya ada dalam kehampaan pikiran, kebanyakan dari mereka akan menyiapkan beberapa harta yang dapat membangunkan mereka sehingga mereka dapat membangunkannya, memobilisasi energi mereka yang sebenarnya. Untuk melindungi semangat bela diri. Engah, energi dan darah di dadanya berputar, dan nafas batinnya tidak teratur. Busur listrik tiba-tiba melintas di pil iblis di tangannya, menjernihkan pikiran Li Chen. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, membuka mulutnya dan meludahkan aliran darah. Dia langsung terbangun karena sengatannya, dan duduk bersila di tanah tanpa ragu-ragu. Jalankan Rong Yang Jue. Pil iblis elang guntur yang tidak sempat dia buang memancarkan semburan lingkaran cahaya yang memikat di tangannya, seolah-olah ada cahaya samar yang meresap ke telapak tangannya. Dengan keterampilannya yang paling kuat dan paling yang, dan ramuan iblis atribut guntur di tangannya, dia mampu menahan iblis batiniah yang paling yin dan jahat. Pada saat ini, dengan ketekunan Li Chen, dia akhirnya mengambil inisiatif.
Saat energi internal di meridian secara bertahap kembali ke jalur normalnya dan dimasukkan ke dalam meridian utama, kabut merah samar yang berasal dari tubuh Li Chen mulai menyusut perlahan, dan akhirnya menghilang ke dalam kulitnya. Li Chen menutup matanya rapat-rapat dan tidak menyadari bahwa saat dia berlatih, pil iblis di tangannya perlahan-lahan melayang ke telapak tangannya dengan jejak aura iblis. Tanda lahir merah tua di dahinya seolah-olah berlumuran darah, sedikit bergelombang, seolah-olah ada bayangan yang tersegel di dalamnya, dan akan muncul kapan saja. Namun entah kenapa, mungkin karena jimat emas atau alasan lain, jimat itu tidak pernah muncul lagi. 2 jam penuh telah berlalu, dan Li Chen, yang memiliki kulit pucat, akhirnya perlahan membuka matanya, dan cahaya menakutkan melintas di wajahnya, tampak jelas bahwa kultivasinya telah meningkat lagi, tetapi tidak ada jejak bencana sebelumnya, di wajahnya kegembiraan sisa hidupku memiliki sedikit kesepian. Sudahlah. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Li Chen melihat keluar gua dengan agak linglung, sinar matahari keemasan terpantul di wajahnya, seolah-olah dilapisi dengan lapisan tipis pasir emas. Saya tidak tahu pemandangan indah seperti apa yang dia lihat, atau apakah dia tenggelam dalam beberapa kenangan. Li Chen tampak sedikit gila untuk sesaat. Fiuh! Teriakan nyaring membuat Li Chen terbangun. Dia menunduk dan melihat elang muda itu telah terbangun di beberapa titik dan memiringkan kepalanya dan meraih lengan bajunya, tetapi sepertinya dia tidak ingin memakannya ketika dia tidak sadarkan diri. Ayo, aku kesal. Li Chen, yang baru saja mengalami roh jahat, terkuras secara mental dan kelelahan, tidak berminat untuk memainkannya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Fiuh! Namun elang muda itu enggan, masih mematuk lengan bajunya, dengan sedikit ketergantungan di matanya yang cerah. Kamu tidak lapar, kan? Li Chen menggaruk kepalanya. Dia benar-benar kesal karenanya. Dia meletakkan pil iblis itu dan memeluknya. Dia berkata dengan wajah serius, kami, saudara, adalah saudara yang membutuhkan. Yang perlu kamu makan ada di sini. Saya punya tidak tahu, kan? Fiuh! Elang muda itu membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran air liur yang jatuh ke pipi Li Chen. Kepala kecilnya terus berputar dan memandangi tumpukan botol dan kaleng tak jauh dari situ. Jadi ini yang kuinginkan. Li Chen menggelengkan kepalanya, memaksakan dirinya untuk berjalan ke tumpukan botol batu giok yang berserakan, dan menemukan bahwa pecahan ramuan itu telah lama menghilang, terlihat jelas bahwa elang muda telah memakannya. Sungguh pemakan yang besar. Tak berdaya, meskipun dia terkejut bahwa elang muda itu dapat menahan dampak energi ramuan di usia yang begitu muda, Li Chen masih mengambil sisa botol, mengeluarkan sumbatnya, dan memasukkan ramuan itu ke dalamnya. Tanpa diduga, elang muda itu baru saja menelan beberapa pil, dan tubuhnya bergoyang beberapa saat, dan berbaring di tanah seolah-olah sedang mabuk. Li Chen terkejut. Setelah melihat napasnya stabil, dia merasa lega dan diam-diam membuat keputusan, jangan memberi makan terlalu banyak untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Dia mengembalikan elang muda itu ke dalam sarangnya, mengambil ramuan iblis dari mulut elang raksasa, memikirkannya, dan meletakkan 2 ramuan iblis yang dianggap para pejuang sebagai harta karun di sebelah elang yang sedang tidur, dan kemudian mulai melihatnya, tentang situasimu sendiri. Panggilan. Embusan angin tiba-tiba bertiup ke pintu masuk gua, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan fisik Li Chen saat ini, dia tidak bisa berhenti mundur. Angin yang sangat kencang. Kejutan di hatinya membangkitkan keinginannya untuk menang, dan Li Chen berjalan menuju pintu masuk gua dengan seluruh kekuatannya. Berjalan melawan angin menghabiskan energi paling banyak, angin kencang ini begitu kuat sehingga Li Chen, dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya tidak bergerak 1 inci pun, tetapi secara bertahap mundur, dan akhirnya didorong ke sisi sarang dan ditekan ke dalam dahan-dahan yang berserakan. Jagalah agar tubuhmu tetap stabil. Butuh waktu sekitar 1/4 jam hingga angin kencang ini mereda. Fiuh! Dingin sekali sampai mati. Li Chen menggosok tubuhnya yang dingin dan tidak bertenaga, lalu berbalik dengan ngeri. Dia lega melihat elang muda itu masih tidak bergerak dan nafasnya stabil. Putong duduk di tanah, mengaktifkan Rong Yang Jue, dan perlahan mengumpulkan energi batin yang habis, dan kemudian tubuhnya perlahan menjadi sadar. Setelah setengah jam, energi batin di dantian penuh, dan Li Chen bangkit dan berjalan menuju pintu masuk gua. Yang menarik perhatian adalah awan berkabut tak berujung, angin sepoi-sepoi bertiup, dan pegunungan hijau di bawahnya terlihat samar-samar. Meskipun dia sudah siap secara mental, Li Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Dia berpikir, ini sudah berakhir, harus seberapa tinggi. Dia duduk perlahan sambil berpegangan pada dinding gua, dan menatap keluar gua untuk beberapa saat, lagi pula dia masih muda, dan sulit menerima situasi ini untuk sementara waktu. Tidak, kita harus mencari cara untuk pergi, kalau tidak kita akan mati kelaparan di sini. Untungnya, iblis batin Li Chenchu. Li sangat bertekad, dan dia segera sadar setelahnya. Dia berdiri dengan ekspresi kejam, meraih 2 tanduk hijau yang jatuh ke tanah, dan kembali ke pintu masuk gua. Melihat tebing tak berdasar, Li Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melompat turun. Melihat bahwa dia akan jatuh ke awan,
mata Li Chen tajam dan tangannya cepat. Dua tanduk hijau yang sangat tajam menembus batu beberapa inci, yang membuat lengannya gemetar. Untungnya, mereka menembus batu itu beberapa inci dan cukup untuk menopang tubuhnya. Dengan lengannya yang kuat dan tanduk hijau yang tajam, Li Chen terus turun ke bawah. Dia melihat bahwa dia telah melewati awan dan melihat ke tebing tak berdasar. Dia langsung merasa pusing dan hampir kehilangan tangannya. Setelah berusaha keras untuk menenangkan energi dan darahnya, mata Li Chen berbinar, dia tiba-tiba mengubah arah dan merangkak ke bawah secara diagonal. Tidak lama kemudian, kami sampai di puncak dinding batu yang ditinggikan, dan ada pohon buah-buahan kecil namun sangat kuat, kusut dan subur di bawahnya. Setiap buah berwarna kuning oranye seukuran kepalan tangan memancarkan aroma yang memikat, dan jumlahnya lebih dari 100. Buah Piryun adalah buah spiritual tingkat 2 tingkat menengah. Buah ini memiliki efek merelaksasi tendon dan membersihkan sumsum. Mengonsumsinya dalam waktu lama dapat memperlebar meridian. Ini adalah buah spiritual yang langka dan indah. Catatan farmakope yang dia lihat di apotek terlintas di benaknya, mata Li Chen berkedip hijau, tapi kemudian dia mengamati sekeliling dengan waspada. Menurut apa yang dia tahu, pasti ada monster kuat yang menjaga buah spiritual seperti itu, jadi lebih baik berhati-hati. Tapi kemudian, dia menamparkan kepalanya dengan keras, dengan monster seperti elang guntur bersayap emas setidaknya di tingkat keempat, bagaimana mungkin monster buta berani merebut makanan di bawah pengawasan pasangan. Memikirkan hal ini, Li Chen melompat ke atas batu tanpa ragu-ragu, mengulurkan tangan dan mengambil buah pir awan, dan mulai mengunyahnya. Sebagai buah spiritual tingkat kedua, buah pir awan tidak hanya memiliki efek yang ampuh, tetapi juga memiliki aroma menarik yang lumer di mulut, menjadikannya makanan langka dan lesat. Ups, Li Chen merasa ngeri dan melemparkan buah Yunli yang setengah dimakan tanpa ragu-ragu. Daging buahnya meleleh di mulutnya dan sudah terlambat untuk dimuntahkan. Dia duduk bersila di atas batu dan memainkan rong yang jue untuknya, takdir. Hari itu di lembah Monkey, dia hampir mati meledak setelah menyesap anggur Monkey, apalagi Yunli Guo yang masih berada di atas anggur Monkey. Ho ho, sambil mengertakkan giginya, dengan wajah memerah dan urat biru menyembul, Li Chen mengeluarkan semburan raungan tak bernyawa, suara itu menyebar bermil-mil di tebing dan tertiup angin ke jarak yang tidak diketahui. Untungnya, dia waspada sejak dini dan tidak langsung menelan buah pir awan, namun dia menahan aromanya yang menyengat. Saat jejak panas menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dua panah darah sepanjang sekitar 1 kaki keluar dari hidungnya, vitalitas yang membengkak perlahan menghilang. Hei, kudengar ada teknik latihan tubuh yang khusus mengolah tubuh fisik. Jika kamu memiliki teknik semacam ini dan begitu banyak buah pir awan, kemajuanmu akan sangat cepat. Perlahan membuka matanya dan menyeka darah dari sudut mulutnya, Li Chen memandang Yunli Guo dengan wajah patah hati, benar-benar lupa bahwa dia hampir meledak sampai mati karena dampak vitalitas Yunli Guo. Setelah menghembuskan napas, Li Chen berdiri dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di bagian bawah tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat sesuatu yang megah dan agung, merah dan ungu mengkilat, dan penuh urat. Sudut mulutnya melengkung karena malu, dan pakaian di tubuhnya sudah pangkemping. Dia tidak memperhatikan apapun sebelumnya, tetapi sekarang tubuhnya mengepul. Saat angin gunung bertiup, tenda segera didirikan di atasnya, selangkangan akan aneh jika tidak dingin. Untungnya, tidak ada seorang pun di sini, jika tidak, pipi merahnya saat ini pasti akan membuat orang berpikir bahwa dia telah meminum sejenis obat perangsang yang kuat. Panggilan. Tiba-tiba angin kencang tiba-tiba menerpa tanpa peringatan seperti sebelumnya, ia lengah, dan tubuhnya terkena hantaman ke dinding batu, menyebabkan energi dan darah di tubuhnya melonjak. Angin yang aneh. Li Chen mengertakkan gigi dan bertahan, berusaha keras untuk menjaga tubuhnya, untungnya, ada dinding batu di belakangnya dan dia tidak tertiup angin seperti berada di dalam gua. Yang mengejutkannya adalah dedaunan lebat pohon buah Yunli di depannya bergemerisik, dan seluruh batangnya bergetar, namun tidak ada buah atau daun yang bergelantungan. Bingung? Li Chen melihat sekeliling dan melihat awan tidak jauh di atas tiba-tiba melonjak, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berputar. Tiba-tiba ia bergegas ke sini, dan bergegas ke tempat lain dalam sekejap, bergerak bolak-balik di awan. Angin adalah zat yang tidak kasat mata, namun ada jejak yang harus diikuti. Turbulensi awan adalah keanehan angin. Entah kenapa, Li Chen tiba-tiba teringat akan esensi seni bela diri Stormfist, mengendalikan tubuhnya, dan mengayunkannya perlahan dan susah payah di bawah badai. Tanpa dukungan dinding batu, Li Chen bahkan tidak bisa berdiri, bagaimana mungkin dia bisa berlatih tinju. Namun dalam situasi ini, menyaksikan perubahan di awan, bergerak sedikit demi sedikit, bergerak satu persatu, saya akan menyedot jus pir awan ketika saya lelah, dan terus berlatih setelah memulihkan kekuatan saya. 1/4 jam kemudian, badai berhenti. Li Chen masih tenggelam dalam latihan Stormfist dan terus membuat gerakan dengan tangannya hingga angin kencang tiba-tiba muncul kembali. Selama 3 jam di pagi hari, badai aneh muncul 3 kali,
setiap seperempat jam, sangat tepat waktu. Dalam situasi ini, Li Chen terus berlatih tinju dan menggunakan buah Yunli untuk menambah kekuatan fisiknya. Iya, berlatih silat mempunyai efek memperkuat tubuh fisik. Pantas saja saya merasa jumlah energi yang diserap pada buah Yunli semakin meningkat. Setelah menunggu sepanjang sore, tetapi tidak lagi menunggu badai muncul, mata Li Chen berbinar, seolah dia telah membuat keputusan, dan dia naik kembali ke gua di atas dengan tekad. 1 hari, 2 hari, setengah bulan, Januari. Selama 1,5 bulan penuh, Li Chen berdiri di atas batu besar di bawah tebing, menghadap badai, mengamati arah awan dan angin, dan terus berlatih tinju badai. Ketika badai mereda di sore hari, saya kembali ke gua untuk melanjutkan belajar, hampir sampai lupa tidur dan makan, dengan harta seperti Yunli Guo untuk menambah kekuatan saya bahkan tidak perlu khawatir tentang makanan, dan saya lupa niat awal saya untuk pergi. Dikatakan bahwa dia sedang berlatih Storm Fist, namun nyatanya, apa yang dia praktikkan telah melampaui batas level aslinya, menambahkan esensi yang didapat dari mengamati badai, dan bahkan memiliki banyak perubahan yang tak terlukiskan, namun dia sendiri belum menyadarinya. Sampai saat ini, Li Chen berlatih sesuai dengan Storm Fist dalam ingatannya, namun setiap kali ia memainkannya, yang ada bukan lagi jurus-jurus yang ada di dalamnya, melainkan apa yang mau tidak mau ia dapatkan dari pergerakan awan. Li Chen di atas batu besar yang terkena badai tampak seperti orang yang berbeda, meski dia masih bergerak perlahan, yang aneh adalah dia tidak lagi harus menekan dinding batu untuk bergerak. Badan bergoyang, tangan dan tangan ditekuk dan direntangkan, dan setiap gerakan sangat mirip dengan pergerakan awan di langit akibat hantaman angin topan. Pada saat ini, Li Chen memiliki perasaan yang tak terlukiskan tentang dirinya, seolah-olah dia mungkin diliputi kelelahan kapan saja, tetapi wajahnya tampak bersinar merah dan dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Tanpa terlihat, saat dia berlatih perlahan, angin topan muncul di atas kepalanya yang hanya muncul saat dia melakukan latihan. Hanya saja dia tidak bisa melihat nafas ini sama sekali. Tiba-tiba, Li Chen, yang merasa semakin lelah di tubuhnya, entah bagaimana setelah meninju, lingkaran angin yang tak terlukiskan terbentuk di angin, dan ketika bertabrakan dengan badai yang datang, dia mengeluarkan suara yang jelas. Semburan energi ini begitu kuat sehingga dengan keras menjatuhkannya dan menghantam dinding batu besar dengan buah pir awan di atasnya bergetar beberapa kali dengan suara yang teredam. Topan di atas kepalanya tiba-tiba menghilang, tetapi kemudian vitalitas yang kental tiba-tiba mengalir ke atas kepalanya, seolah-olah vitalitas tersebut telah dikembangkan olehnya. Ahem, haha, aku mengerti. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, tetapi Li Chen tertawa seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Matanya penuh dengan cahaya menakjubkan yang tiada taraf, angin tidak terlihat dan tidak berbentuk. Jika kamu bersikeras pada gerakannya, bentuknya tidak akan masuk akal dan fasenya tidak akan mulus, tetapi kamu tidak bisa hidup tanpa gerakan, perubahan awan antara langit dan bumi semuanya adalah gerakan tinju. Berdengung. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuh Li Chen bergetar tak dapat dijelaskan, dan bahkan dia sendiri tidak menyadari kecemerlangan yang tak dapat dijelaskan yang melintas di sekelilingnya. Yang mengejutkannya adalah rasa lelah di tubuhnya seakan hilang, dan yang lebih tidak terlihat lagi adalah ada perubahan yang tak bisa dijelaskan pada tubuhnya, yang sepertinya mengandung semacam konsepsi artistik. Dia mengulurkan tangan dan mengambil buah pir awan, mengeluarkan 2 tanduk hijau, dan memanjat lurus ke atas. Selama 1,5 bulan terakhir, saya menjadi sangat akrab dengan pendakian gunung, dan saya telah mencapai gua di puncak tebing dalam waktu singkat. Fiuh! Bayangan abu-abu melintas, seperti ayam berkokok, dan seekor elang muda sebesar angsa menabrak pelukan Li Chen dengan kecepatan yang mencengangkan. Oke, berhentilah membuat masalah. Li Chen menghibur elang muda itu. Setelah lebih dari sebulan bergaul, keduanya menjadi sangat akrab satu sama lain. Yang paling penting adalah dia memberi mereka makan. Tentu saja, ini hanya sekejap. Berbicara tentang memberi makan, elang kecil yang malang itu baru saja tumbuh dewasa, jadi Li Chen terpaksa makan buah pir awan selama lebih dari sebulan. Fiuh! Elang muda enggan. Ia sudah mencicipi lezatnya makanan darah. Setelah sekian lama makan makanan vegetarian, bagaimana ia masih bisa menahan diri? Ngomong-ngomong, dengan kecepatanmu, kamu seharusnya bisa terbang, kan? Li Chen kesal dengan kecupan itu, matanya bersinar, dan senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Fiuh! Seolah menyadari keanehan Li Chen, elang muda itu menciutkan lehernya dan menggeliat gelisah di mata emasnya yang terang benderang. Hei, aku akan membiarkanmu berlatih terbang hari ini. Li Chen patah hati, Li Tutua memberitahunya ketika dia masih muda bahwa ketika elang tumbuh sampai tingkat tertentu, elang akan mendorong mereka keluar dari sarangnya di tebing sehingga mereka bisa berlatih terbang. Sebaliknya, jika mereka menunggu sampai otot dan tulangnya tumbuh sebelum berlatih, sayap mereka tidak akan bisa terentang sama sekali, dan tidak akan ada harapan untuk terbang ke angkasa dalam kehidupan ini.
Dengan pemikiran di dalam hatinya, kejahatan selalu datang ketika kamu berani. Li Chen membawa elang yang sedang berjuang itu langsung ke pintu masuk gua, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dalam hati jangan salahkan aku. Berdebar. Segera, dia melemparkan elang muda itu keluar dari lubang. Seolah tidak tahan, Li Chen menutup matanya dan berbalik. Suara mendesing. Ada angin sepoi-sepoi, dan sesuatu sepertinya menghilang dalam sekejap. Li Chen hanya mengira itu adalah angin di luar gua, tetapi setelah menunggu beberapa saat, dia berbalik karena terkejut. Mengapa dia tidak mendengar tangisan anak muda itu? Burung Raja Wali. Awan di luar gua berkabut dan tidak ada pergerakan sama sekali, belum lagi bayangan elang muda, bahkan burung yang terbang pun sudah lebih dari sebulan tidak melihat sehelai rambut pun. Tidak, suara apa ini? Hati Li Chen tiba-tiba menjadi cemas, tetapi dia mendengar suara denting halus di telinganya, tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia melintas ke dalam gua, melewati tubuh pasangan elang emas dan masuk ke dalam. Di dalam gua besar, di balik batu yang menonjol, terdapat sebuah gua kecil yang tidak mencolok, dan suara dentingan terdengar dari dalam. Apakah menurutmu aku tidak dapat menemukannya jika kamu menyembunyikannya di sini? Mendengarkan suara menggigil yang datang dari dalam, Li Chen tahu bahwa angin sepoi-sepoi bukanlah angin, tetapi kecepatan super yang dikeluarkan elang muda itu dalam sekejap, dan memasuki gua tanpa akal sehatnya. Merasa marah dan lucu, saya sampai ke dasar lubang dengan pikiran tenang, melihat lapisan cahaya lembut di dalamnya, dan melompat. Apa yang dia masuki adalah sebuah gua dengan radius hanya beberapa kaki, dipenuhi dengan batu yuan yang mempesona dan berbagai kristal, memancarkan vitalitas yang luar biasa sehingga Li Chen tidak bisa menahan untuk tidak menutup matanya dan mengeluarkan cahaya yang menahan tanpa sadar, mengerang. Ini bukan pertama kalinya dia menemukan gua harta karun ini, tetapi setiap kali dia melihatnya, dia sangat terkejut. Monster tingkat keempat sudah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan mengetahui cara mengumpulkan harta karun bukanlah apa-apa. Keluar, Li Chen memandang elang muda dengan kepalanya terkubur di batu purba, mengerutkan bibirnya, berteriak beberapa kali tetapi tidak melihatnya, lalu masuk dan mengambilnya, melompat keluar gua dan sampai keluar gua. Melihat lautan awan yang tak berujung, Li Chen menarik napas dalam-dalam dan melemparkan elang muda itu keluar lagi terlepas dari perjuangan dan meringkiknya. Berdebar, kali ini elang muda ingin terbang kembali ke pintu masuk gua karena angin, tetapi Li Chen tidak memberinya kesempatan untuk masuk. Dia memblokir gua. Setiap kali dia ingin terbang kembali, dia menangkapnya dan melemparkannya, itu keluar. Menyaksikan elang muda terbang kembali lagi dan lagi, ketegangan hati Li Chen akhirnya mereda, jika si kecil ini bisa terbang kembali, tentu saja dia tidak takut jatuh hingga mati. Memikirkan tubuh besar pasangan Thunder Eagle, cahaya terang melintas di benak Li Chen, dan sedikit tawa mengalir dari sudut mulutnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan yang membuatnya tergoda. Begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga elang muda pun mengambil kesempatan untuk terbang kembali ke gua tanpa menyadarinya. Setelah sekian lama, Li Chen kembali sadar dan buru-buru berlari ke dalam gua sayang kecil, aku di sini untuk berlatih terbang. Nanti hehe. Terdengar tawa penuh bau aneh di dalam gua, dan tak lama kemudian terdengar teriakan elang-elang muda yang membuat orang mengira ada acara yang tidak cocok untuk anak-anak. Di gua yang gelap, di bawah cahaya api yang lemah, Li Chen duduk bersila di atas batu. Topan di atas kepala mengalir perlahan, dan seiring berjalannya waktu, itu seperti angin puyuh kecil yang berputar, dan lebih banyak aliran udara melintas. Namun yang aneh adalah kecuali lampu merah tua yang berkedip beberapa kali saat menyerap inti iblis, tidak ada gerakan pada bekas luka di pipinya, sehingga Li Chen, yang tenggelam dalam kultivasi, tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, sama sekali. Dunia luar berganti-ganti antara kegelapan, dan wajah Li Chen berubah dari pembuluh darah yang menonjol menjadi pernapasan yang stabil, dengan suara berderak terus-menerus di sekujur tubuhnya, setelah setengah hari, topan di atas kepalanya tiba-tiba menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas merasa bisa menerobos ke alam tempa, jadi kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Ya Tuhan, berapa lama kau akan membuatku terjebak? Perlahan membuka matanya, ekspresi Li Chen sedikit berubah, dan dia melihat tangannya dengan cara yang agak tidak bisa diterima. Hampir 5 bulan telah berlalu sejak dia terjebak di sarang elang melihat kegelapan di luar, Li Chen juga merasakan banyak kejengkelan di hatinya. Bukannya dia tidak ingin pergi, tetapi dia memahami bahwa dengan tingkat kultivasinya yang tidak lebih dari alam nafas dalam tingkat ke-9, keluar saat ini pasti akan menyebabkan kematian atau kehidupan, dan monster manapun dapat menghabisi dia. Oleh karena itu, dalam 6 bulan terakhir, saya berlatih seni bela diri setiap hari dan menggunakan penghasilannya untuk meredam nafas batin saya. Meskipun dia sengaja memperlambat kecepatannya, tingkat kultivasinya meningkat dari hari ke hari, dan dia menerobos ke alam nafas dalam tingkat ke-9 3 bulan lalu. Setelah dengan terampil menggunakan energi batin di meridian dan membuat persiapan yang lengkap, dia bahkan menggunakan inti iblis beruang yang didukung besi untuk menerobos ke alam tempa dalam satu gerakan.
Tapi yang mengecewakannya adalah meskipun energi dalam yang bersirkulasi di meridian beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, ia tidak berniat berubah menjadi kabut, dan jelas belum menembus hingga melepaskan energi sebenarnya dari alam tempa. Namun, dia dapat merasakan bahwa nafas dalam jauh lebih murni dari sebelumnya, hanya sedikit lebih lemah dari energi sebenarnya yang dia ketahui. Bang! Bingung, Li Chen menarik napas ke dalam tinjunya dan tiba-tiba melemparkan batu tempat dia duduk. Ini, melihat aliran udara biru keabu-abuan yang sekilas ketika sebagian besar tinjunya tenggelam ke dalam batu, kilatan keraguan melintas di mata Li Chen, aura yang sangat tajam itu jelas bukan disebabkan oleh energi sejati. Bingung dalam hatinya, dia mengangkat tinjunya dan memukulnya dengan keras lagi, terdengar ledakan keras, namun aliran udara hijau tidak muncul. Bukankah kita harus berusaha sekuat tenaga? Dia melakukannya seperti yang dia pikirkan. Li Chen berdiri dan berjalan ke dinding batu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengedarkan seluruh napas batinnya, dan meninju. Terdengar auman samar harimau, dan aliran udara biru keabu-abuan muncul kembali dalam suara. Kali ini, seluruh tinju ditenggelamkan ke dinding batu. Kekuatan serangan energi Qian ini pasti lebih tinggi dari energi sebenarnya. Menghembuskan napas dari udara keruh, Li Chen dengan jelas merasakan bahwa napas dalam di tubuhnya sepertinya telah kehilangan hampir sepertiganya, dan ada sedikit rasa lelah, tetapi tidak ada jejak aliran udara biru keabu-abuan yang jelas-jelas muncul, sangat mematikan, petunjuk. Fiuh! Lamunannya disela oleh seruan tajam. Dia berbalik dan melihat elang muda itu melompat ke dalam gua batu, memegang sesuatu di mulutnya untuk ditelan. Lei Peng, makanlah secara diam-diam lagi dan keluarkan. Li Chen memiliki ekspresi gelap di wajahnya, dia tidak peduli untuk menstabilkan tingkat kultivasi yang baru saja dia tembus, dan berlari dengan cepat, mencoba menangkap elang muda, tetapi elang muda itu mengepakkan sayapnya dan terbang lurus ke atas. Meski ukuran tubuhnya tidak banyak berubah, hanya dalam waktu setengah tahun, elang muda sudah belajar terbang. Melihat elang muda melayang di atas gua, memegang batu yuan di mulutnya dengan penuh kemenangan, Li Chen diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya tidak melatihnya terbang sepagi ini. Saat batu yuan memasuki tubuhnya, seluruh tubuh Lei Peng bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan, dan dia jatuh ke tanah. Untungnya, Li Chen memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan memegangnya di pelukannya. Membuatmu serakah. Li Chen menjentikkannya begitu keras hingga otaknya runtuh. Sayangnya, Lei Peng mengalami koma saat memurnikan batu yuan dan tidak bisa merasakannya sama sekali. Monster ini juga cukup aneh, ia menelan batu yuan hidup-hidup. Bahkan jika Li Chen bisa menelan inti monster itu sendiri, dia bahkan tidak berpikir untuk menelan batu hidup-hidup. Dia bahkan tidak memikirkan betapa kejamnya membuat seekor raptor hidup dengan pola makan vegetarian selama setengah tahun, bahkan mungkin mampu menelan sebongkah besi, apalagi batu. Itu saja, bahkan jika tidak ada terobosan, dengan kekuatanku saat ini, seharusnya hanya ada sedikit prajurit rilem nafas dalam yang menjadi lawanku. Tunggu 1 bulan lagi untuk menjadi mahir dalam seni bela diri. Jika kamu tidak dapat menerobos ke Yingzhen, lalu pergi. Menurunkan Lei Peng, Li Chen berjalan ke lubang yang tampak seperti lubang khusus di dinding batu, dan melompat ke dalamnya dengan sosok yang sedikit bergoyang. Melihat tumpukan batu purba yang bersinar dengan segala jenis kecemerlangan di depannya, Li Chen tidak dapat menghentikan pupil matanya menyusut meskipun dia telah melihatnya berkali-kali. Justru karena kekayaan vitalitas yang dikumpulkan oleh batu-batu yuan inilah Li Chen mampu menembus ke tingkat ke-9 dalam waktu yang singkat, dan sekarang anehnya dia telah menembus ke tingkat pertama, tetapi dia belum menembusnya, sampai ke alam tempa seperti prajurit biasa. Dan Lei Peng juga mengandalkan menelan batu yuan dan buah Yunli di luar untuk mempertahankan tahapnya saat ini, mencapai tahap akhir dari monster-monster tingkat pertama. Hanya saja semua batu yuan tingkat rendah telah ditelan, meskipun tubuh iblis Lei Peng dapat menahan batu yuan tingkat menengah, dia akan mengalami koma setiap kali mencurinya. Terkadang Li Chen cukup iri pada Lei Peng, karena tertidur pun dapat meningkatkan kekuatannya. Elang raksasa dan istrinya adalah monster tingkat 4. Mereka sangat cerdas dan tahu cara mengumpulkan harta karun. Tentu saja, itu bukan hal yang aneh. Terlebih lagi, elang muda sedang menunggu untuk diberi makan. Ini jelas disiapkan oleh elang raksasa dan istrinya. Dia dengan santai mengambil tas penyimpanan di tanah, yang dia dapatkan di gua beruang bersampul besi, pakaiannya sudah usang selama lebih dari setengah tahun, jadi di mana dia bisa meletakkan tas penyimpanan ini? Bisakah kamu membukanya? Aku akan melakukannya dalam satu gerakan. Li Chen sedikit menyipitkan matanya, memegang tas penyimpanan, dan mulai menggunakan nafas batinnya. Tertawa. Yang membuatnya lengah adalah saat nafas dalam mencapai meridian di tangannya, tas penyimpanan tiba-tiba bersinar terang, dan tali ketat di mulut tas otomatis terurai. Melihat pemandangan seperti itu, Li Chen merasa senang, berhenti sejenak untuk bernapas, dan tali pengikatnya tiba-tiba menegang. Apakah karena energi internal tidak mencukupi? Merasa nafas dalam di meridiannya telah hilang sedikit, Li Chen menstabilkan pikirannya dan mulai menjalankan tekniknya lagi,
dan nafas dalam secara otomatis menghilang ke dalam tas penyimpanan seperti sebelumnya. Kali ini, semua kancing tali di mulut tas akhirnya terlepas. Hore, membalikkan tas penyimpanan, beberapa barang terjatuh. Mengabaikan fakta bahwa hampir 10% energi internal di tubuhnya dikonsumsi, Li Chen melihat ke tas penyimpanan yang terbuka dan menemukan bahwa tas itu hanya berukuran setengah meter persegi dan tidak dapat menampung banyak barang. Di tanah ada beberapa pakaian ganti, beberapa botol batu giok, dan beberapa buku kecil, yang jelas-jelas berisi tentang seni bela diri dan seni bela diri. Mata Li Chen berbinar ketika dia melihat pakaian itu, dan dia memakainya tanpa mempedulikan apapun, dia telah menjalani kehidupan yang biadab begitu lama. Ini semua milikku. Dengan berpakaian rapi, Li Chen melihat tumpukan batu purba di dalam gua, matanya cerah, dan sedikit air liur mengalir dari sudut mulutnya tanpa sadar. Dalam setengah tahun terakhir, setiap kali dia melihat harta karun ini, Li Chen merasa linglung untuk sementara waktu. Sayangnya, Li Chen tidak dapat membuka tas penyimpanan karena budidayanya tidak mencukupi. Saya awalnya berpikir bahwa setelah menerobos ke alam tempa, saya dapat menggunakan tas penyimpanan untuk menyingkirkan semua inti iblis, tetapi kali ini tidak ada terobosan. Untungnya, kemurnian dan kuantitas esensi energi batin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia akhirnya dapat membuka tas penyimpanan untuk memenuhi keinginannya, meskipun dia tidak dapat menampung semua Yuan Shi di dalam gua, itu juga dapat menyelamatkannya dari kekhawatiran tentang budidaya, sumber daya dalam waktu singkat. Kalau begitu, kalian berdua dianggap senior, dan yang junior juga ditakdirkan untuk bersamamu, jadi anak itu akan diserahkan kepada junior untuk diurus. Jangan khawatir, kalau begitu. Harta ini bisa dianggap sebagai tenaga kerja. Yah, aku sangat kuat sehingga aku bisa melindungi si kecil, kan? Selain itu, baiklah aku pasti akan menjaga Lei Peng dengan baik. Ngomong-ngomong, aku mendapatkan Lei Peng untuk si kecil nama. Kudengar ada monster kuat di klan iblis bernama Kun Peng, yang merupakan nenek moyang dari klan Elang. Karena keduanya adalah elang petir, mereka mengambil nama ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat dua bangkai elang di dalam gua, Li Chen menyeka air liur dari sudut mulutnya, berpura-pura membungkuk, lalu menunjuk harta karun di tanah, dan memberikan alasan dengan tulus, contoh khas dari tidak mampu melakukan apapun lebih awal. Uff! Di tebing yang jauh di dalam awan dan kabut, tiba-tiba terdengar dua suara samar teredam, dan di tengah awan dan kabut yang bergulung, terlihat sesosok tubuh kurus seperti mongkidengan tergesa-gesa melompat-lompat di atas langkan di dinding batu. Ketika tidak ada tempat tinggal, dia memasukkan kedua tanduk hijau di tangannya ke dinding batu keras dan menggunakannya untuk memanjat menuju pohon buah Yunli tidak jauh di bawah. Hai! Dengan suara mendesis, Li Chen melompat dan mendarat di dahan tebal pohon buah-buahan yang kusut, menyebabkan buah kuning lembut di dahan bergetar. Klik! Memetik buah pir awan, Li Chen menggigitnya, meletakkan setengah buahnya ke dalam pelukannya, menatap ke langit, dan menyentuh perutnya makan buah pir awan ini setiap hari sungguh hambar, dan ada guntur. Peng! Raja perut besar, harus makan daging. Setelah mengeluh dengan suara pelan beberapa saat, Li Chen mengulurkan tangannya untuk memetik buah itu dengan bersih, memasukkannya ke dalam ransel jerami di belakangnya, dan mengertakkan gigi dan menyelipkannya ke bawah. Lubang-lubang kecil di dinding batu menunjukkan bahwa dia telah turun lebih dari satu kali. Jika ada prajurit lain di sini, mereka pasti akan terkejut. Yunli Guo ini adalah obat mujarab tingkat menengah kedua dan merupakan yang terbaik bagi prajurit tingkat rendah untuk melunakkan tubuh mereka. Namun, dia terlihat tidak sabar. Dia benar-benar dalam keadaan diberkati, saya tidak tahu berkahnya. Dalam 6 bulan terakhir, Li Chen berlatih seni bela diri di bawah badai setiap hari dan memakan buah pir awan. Tubuhnya sudah sangat kuat. Jika dia tidak mencoba teknik latihan tubuh, kekuatannya akan lebih baik lagi. Saya memperkirakan kekuatannya puluhan atau bahkan 100 kali lebih kuat dari sebelumnya, belum lagi prajurit tingkat 6, bahkan prajurit tingkat 7 atau 8 pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika dia tidak bertarung melawan prajurit tingkat 9 dan hanya bisa membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri, Li Chen percaya bahwa prajurit nafas dalam tingkat 9 biasa tidak akan menjadi lawannya. Sosok itu bergetar terus-menerus, dan setelah hampir 1 jam, Li Chen akhirnya bisa melihat situasi di bawah. Saya melihat genangan air berwarna hijau, seperti cermin, memancarkan bau aneh amis manis. Sesosok tubuh besar melayang di atas air, meski tidak ada gerakan sama sekali. Yang mengejutkan Li Chen adalah aura yang keluar dari tubuh ini tidak lebih lemah dari pasangan Thunder Eagle setengah tahun lalu. Lusinan atau bahkan lebih tulang putih berserakan di sekitar kolam yang dalam, suasana dingin dan aneh menyelimuti Li Chen dan membuatnya menggigil. Sepotong batu pecah berguling ke dalam kolam dalam di bawah kakinya, berubah menjadi busa putih dengan letupan lembut, dan menghilang seketika. Sayang sekali, ini adalah herring roh darah binatang iblis tingkat 4. Li Chen dengan hati-hati turun lebih dari 10 kaki dan melihat mayat itu dengan hati-hati, melalui air jernih, dia bisa melihat kepalanya di bawah air, yang sangat ganas.
Kedua sayap besarnya semuanya patah, dan sebagian besar tulang punggungnya tercabut. Tidak sulit untuk melihat bahwa ia dipatuk oleh elang petir dengan paruhnya yang sangat tajam. Meskipun saya melihat binatang raksasa ini lebih dari sekali, saya merasa ketakutan setiap kali melihatnya. Dari tumpukan tas penyimpanan yang terbuka, dia mengetahui dari novel kontinental bahwa elang raksasa yang dia temui disebut elang guntur bersayap emas, dan binatang buas di dasar kolam disebut herring roh darah, yang sangat beracun, dan ganas. Ini adalah binatang yang termasuk dalam tipe elang yang sama dengan elang guntur dan merupakan musuh bebuyutan burung iblis. Menurut tebakannya, herring roh darah adalah monster tingkat keempat yang bertarung dengan elang guntur dan istrinya hari itu, dan keduanya pada akhirnya mati, secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya. Hanya makhluk ganas seperti ini, yang sangat beracun dan dapat menghabisi begitu banyak monster, yang dapat membiarkan pasangan Thunder Eagle bergabung dan keduanya jatuh. Li Chen melihat lebih dekat penampakan makhluk ganas itu, meskipun dia tidak mengenalinya, Li Chen telah mengukirnya dalam-dalam di hatinya. Meskipun dia istimewa dan sepertinya tidak takut dengan racun, dia tidak berani menguji kolam yang jelas-jelas beracun ini dan mengeluarkan tubuh herring roh darah. Fiuh! Di kulit punggungnya, Lei Peng menggonggong beberapa kali setelah menghabiskan setengah tahun bersama. Li Chen tahu bahwa ini mengungkapkan kemarahan dan rasa jijiknya, seolah-olah dia merasakan aura musuh alami. Di tempat monster sekuat itu mengamuk, Li Chen tidak berani membiarkan Lei Peng terbang. Jika tidak hati-hati, keduanya akan terancam terjatuh. Tanpa ragu-ragu, Li Chen memegang dua tanduk hijau dan berjalan menyamping di dinding batu di sekitar kolam yang dalam. Suara mendesing. Di hutan lebat, sesosok tubuh melintas. Li Chen dengan hati-hati berbaring di rumput dan menjulurkan kepalanya keluar. Matanya yang cerah tersembunyi di balik rambutnya yang berantakan dengan hati-hati mengamati daerah sekitarnya. Pada saat ini, Li Chen memiliki rambut acak-acakan yang diikat dengan ikat pinggang, dua bulu emas sepanjang sekitar 1 kaki digantung di kedua sisi, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan tali yang ditenun dari rumput halus, membuatnya tampak seperti orang biadab. Setelah berlari terus-menerus selama hampir setengah tahun di pegunungan Gucang di mana binatang iblis yang kuat berkeliaran, akhirnya saya sampai di pinggiran, akan aneh jika keadaan menjadi lebih baik. Ketika dia lelah, dia akan menggigit buah pir awan untuk memulihkan energinya. Pikirannya sangat tegang, dan dia harus tetap membuka matanya bahkan ketika tidur. Jika dia tidak mengambil dua bulu jambul dari elang guntur berpasangan, dan mengandalkan aura kuat monster tingkat 4 di atas, dia akan bisa tidur di mangsa monster dan berubah menjadi ampas. Jelas sekali, pasangan elang petir adalah raja dari hutan pegunungan itu, bahkan jika mereka mati, aura di puncak mereka akan membuat monster kuat ini ketakutan. Menurut peta, tempat ini dekat dengan perimeter terluar. Selama kamu melewati sini, kamu akan mencapai jangkauan aktivitas monster tingkat pertama. Seharusnya aman. Li Chen dengan hati-hati mengeluarkan peta pang camping dari tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Peta ini diperoleh dari tas penyimpanan. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menuju ke sini dari pegunungan. Dengan pemikiran di benaknya, Li Chen tiba-tiba melompat keluar dari rumput dan berlari langsung ke kejauhan. Fiuh! Tetapi pada saat ini, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya, dan dia berguling ke depan tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Angin kencang lewat, dan seekor macan tutul biru seukuran anak sapi terbang melewati kepalanya dan menerkam lagi dalam sekejap. Macan tutul bintik hijau, dilihat dari ukurannya, seharusnya menjadi monster tahap awal tingkat kedua. Ia sangat cepat dan dapat memuntahkan bila angin. Li Chen melirik ke sudut matanya dan diam-diam berteriak bahwa itu mengerikan. Dia melepas kedua bulu mahkotanya tanpa ragu-ragu dan berlari ke depan. Bukannya dia belum pernah bertemu monster tingkat 2 seperti itu sebelumnya. Dengan bantuan Lei Peng, dia selalu menemukan dan melarikan diri lebih awal. Sayangnya, kali ini dia salah perhitungan dan bertemu dengan macan tutul bintik hijau yang pandai dalam penyembunyian dan kecepatan. Sebelum tiba di sini, dia telah beberapa kali dikejar monster level 2. Monster tingkat kedua berbeda dengan monster tingkat ketiga. Selain perbedaan kekuatan, yang lebih penting adalah mereka tidak memiliki indera yang tajam seperti monster tingkat ketiga. Mereka tidak dapat mendeteksi jambul dan nafas bulu, dari monster tingkat keempat Thunder Eagle, tetapi mereka dapat membedakan li nafas pagi. Dengan cara ini, Li Chen, yang sepertinya masih berada di alam nafas batin, secara alami menjadi sasaran mereka. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia sempat terluka parah dan harus berjuang mati-matian sebelum bisa melarikan diri. Ia pulih dari luka-lukanya dalam waktu yang lama sebelum bergerak maju kembali. Kali ini, menghadapi macan tutul hijau dengan keunggulan kecepatan, Li Chen Yunben mengandalkan Yu Fengbu untuk tertinggal. Fiuh! Lei Peng, yang berada di puncak pohon, merasakan bahwa Li Chen dalam bahaya, dia menukik ke bawah tanpa ragu-ragu, melebarkan sayapnya yang tidak banyak berubah, dan meraih punggung macan tutul biru dengan cakarnya yang berwarna abu-abu kehijauan.
Konon anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, Lei Peng jelas tidak menyadari kesenjangan antara dirinya dengan macan tutul hijau tingkat 2 ini. Hati-hati! Mendengar teriakan Lei Peng, Li Chen tahu ada yang tidak beres, berteriak keras, berbalik dan kembali, mengeluarkan 2 tanduk hijau yang sangat tajam dari belakang dan menerkamnya. Bah! Dalam kilatan petir dan batu api, macan tutul berbintik hijau itu begitu cepat hingga melewati pinggangnya dalam sekejap, menyebabkan beberapa lekukan berdarah. Fiuh! Melihat Li Chen terluka, Lei Peng berteriak cemas dan menatap macan tutul biru yang perlahan berjalan ke arahnya dengan mata menyala-nyala. Pukulan sebelumnya, meski dengan keunggulan terbang, hanya berhasil menangkap beberapa helai bulu macan tutul, bahkan tanpa merusak satu daging pun. Orang menyebalkan sekali, aku akan menghabisimu hari ini. Mata Li Chen bergerak-gerak, dia mengucapkan kata-kata kasar untuk menghibur dirinya sendiri, dan dia menurunkan pinggangnya dan segera mengambil posisi bertarung. Oh, macan tutul bintik hijau memandangnya dengan jijik, memamerkan giginya dan meraung, lalu memutar tubuhnya dengan keras dan berubah menjadi kepulan asap. Fiuh! Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya Lei Peng yang bisa melihatnya, tetapi jarak antara monster tingkat pertama dan monster tingkat kedua terlalu besar, dan macan tutul hijau masih dengan mudah menghindari cakar tajam dan menerkam Li Chen. Tertawa, ada suara lembut lainnya, dan Li Chen merasakan cahaya di pinggang dan perutnya, dan dia tahu bahwa dia telah dicabik-cabik oleh macan tutul hijau tanpa melihat. Kecepatan super seperti itu, bahkan dengan kekuatan fisik Li Chen saat ini, tidak dapat ditandingi oleh performa tercepat Yu Fengbu. Di matanya, dia hanya bisa melihat kilatan bayangan hijau sebelum terluka. Bayangan hijau berguncang, dan macan tutul bintik hijau muncul di ujung yang lain. Dalam sekejap lampu hijau menyala dan menghilang lagi, tidak diketahui kemana harus melancarkan serangan. Fiuh! Lei Peng meneriakkan pengingat di udara, tapi dia terlambat satu langkah, dan Li Chen terluka lagi oleh cakar lawan. Orang menyebalkan. Li Chen kaget dan marah, dan tiba-tiba cahaya terang muncul di benaknya, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman, dan dia perlahan menutup matanya. Uff! Begitu tangannya dilepaskan, 2 tanduk hijau yang sangat tajam segera dimasukkan ke dalam tanah. Serangan tak terlihat dari macan tutul bintik hijau datang lagi, dan angin kencang bertiup lewat, menyerang Li Chen, yang matanya tertutup dengan keras. Mati! Melihat Li Chen akan mati di mulut macan tutul hijau, dia tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya menakutkan keluar, keagungan yang tak terkatakan tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Oh! Menghadapi hantaman yang tiba-tiba, macan tutul bintik biru itu tampak memiliki ekspresi tidak percaya di matanya. Ketika ingin mundur, ia mendapati dirinya membeku dan tidak bisa bergerak. Tidak, itu tidak membeku, tetapi ditekan oleh momentum yang tidak dapat dijelaskan yang muncul di atas puncak kepalan tangan Li Chen. Bang! Puncak kepalan tangan terbungkus aliran udara biru keabu-abuan dan macan tutul bintik hijau langsung berpotongan. Suara teredam bercampur dengan retakan tulang yang memilukan. Tubuh seperti anak sapi itu terlempar beberapa meter jauhnya dan mendarat dengan keras, mengirimkan ke atas semburan asap dan debu. Panggilan, Li Chen, yang melancarkan pukulan ini, mengambil nafas beberapa kali dan wajahnya menjadi pucat, jika dia tidak memikirkan adegan berlatih tinju badai di saat-saat terakhir, dan menggunakan arah angin untuk mendeteksi lintasan pergerakan, macan tutul bintik biru, kalau tidak, dia pastilah orangnya hari ini, tanggal kematian. Melihat macan tutul bintik hijau dengan leher miring ke samping dan meludahkan darah dari mulutnya, Li Chen berjalan mendekat dengan ketakutan, mengeluarkan belati roh dingin prajurit roh, dengan mudah membelah perutnya, dan mengeluarkan seukuran buah kenari, sepotong, inti iblis Qian yang agak bulat. Sayang sekali monster tingkat kedua ini, ia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan magis naluriahnya, dan ia mati di bawah tangan Li Chen karena meremehkan musuh. Jika bukan karena latihan Storm Fist Li Chen, yang telah mencapai titik di mana dia lebih baik dari tuannya, ditambah aliran udara biru abu-abu yang misterius, jika tidak, akan sangat sulit untuk melawan macan tutul bintik hijau. Fiuh! Ada suara renyah, penuh kegembiraan, dan angin kencang tiba-tiba naik. Li Chen merasakan sentuhan ringan di tangannya, dan inti iblis telah menghilang. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan berteriak, jangan dimakan. Tapi jelas sudah terlambat, Lei Peng mengangkat kepalanya dan menelannya, lampu hijau menyala di sekujur tubuhnya, lalu dia terjatuh. Li Chen tidak punya pilihan selain memeluknya, hanya pria kecil dengan latar belakang yang baik ini yang dapat menahan kekuatan iblis yang kejam di inti iblis tingkat kedua. Sepertinya aku harus mencari tempat untuk bermalam di sini. Menghela nafas, kali ini tidak ada bahaya, jadi Li Chen lebih berhati-hati. Dia mengeluarkan buah Yunli dan mengunyahnya, memasukkan Lei Peng ke dalam ranselnya, mengupas kulit macan tutul dengan belati roh dingin, dan memotong 2 kaki belakangnya. Sekantong gas menyapu pepohonan dan terbang menjauh. Tidak ada lagi rintangan di sepanjang jalan, terlihat jelas bahwa ini adalah wilayah macan tutul biru, dan hanya sedikit monster yang berani berkeliaran di sini.
Saya menemukan hutan berkerikil, mengeluarkan tongkat api, menyalakan api, dan memanggang daging macan tutul. Di bawah langit malam yang redup, lidah api menjilat daging macan tutul, kayu bakar berderak, dan Li Chen berpikir keras. Setelah meninggalkan Sekte Suanyun begitu lama, tidak peduli apa alasannya, dia meninggalkan sekte tersebut bersama dengan He Kongming dan 3 murid jenius sekte dalam lainnya. Jika dia kembali sendirian sekarang, dia pasti akan ditanyai oleh sekte tersebut, dan karena dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa membenarkan dirinya sendiri ketika saatnya tiba, dan hukuman pasti tidak bisa dihindari. Pada titik ini, sudah waktunya untuk mempertimbangkan apakah akan tetap tinggal atau pergi. Tidak lama kemudian, Li Chen sudah cukup makan dan minum, lalu berbaring di atas kerikil, memeluk Lei Peng dan perlahan menutup matanya yang kering. Selama beberapa bulan, berlari terus-menerus di pegunungan biru kuno yang penuh dengan monster ganas, bahkan manusia besi pun tidak dapat bertahan, dan sarafnya yang tegang sepertinya tiba-tiba pecah kapan saja. Rasa lelah di badan memang bisa dihilangkan, namun setelah beberapa kali mengalami pengalaman yang berbahaya, rasa lelah di pikiran tidak bisa hilang apapun yang terjadi, bahkan bisa dikatakan tidur dengan mata terbuka. Saat ini, mengetahui jalan keluarnya jauh, akhirnya aku tidak bisa menahan rasa lelah dan tertidur. Hore, keesokan paginya, sebelum fajar, sekelompok besar burung dan binatang tiba-tiba berlari keluar dari kejauhan di hutan pegunungan, dan tiba-tiba terdengar suara berisik. Apa yang terjadi? Li Chen yang sedang tidur tiba-tiba bangkit dan melemparkan Lei Peng dari pelukannya, dia mendongak dan menemukan bahwa itu hanyalah sekawanan burung yang lewat, dan kemudian dia merasa lega. Gululu. Setelah pencernaan semalaman, Lei Peng berteriak kepadanya dengan ketidakpuasan setelah terjatuh, tapi kemudian dia melemparkan dirinya ke arah daging gosong yang dipanggang dalam api yang padam. Mengabaikan Gu Lei Peng, Li Chen memanjat pohon tua dan melihat ke kejauhan asap ini sepertinya tidak dibuat dengan menyalakan api untuk memasak. Di ujung lain hutan pegunungan, beberapa kepulan asap tebal ada di mana-mana, ditakuti oleh burung-burung yang terbang di dekatnya, merekalah yang membangunkan Li Chen. Tapi kemudian, pupil Li Chen tiba-tiba menyusut, karena di tajuk pohon yang bergetar, dia melihat beberapa sosok kurus abu-abu, melompat terus-menerus. Menurut perhitungannya, tempat ini sudah menjadi bagian terluar dari pegunungan Chang kuno dan menjadi rumah bagi monster tingkat pertama. Mereka kemungkinan besar adalah monkey dari lembah kera yang memiliki hubungan lama dengannya. Pada saat itu, tanpa mempedulikan hal lain, dia memanggil Lei Peng dan bergegas menuju tempat di mana asap dan debu berada. Dengan tubuh fisik yang kuat, budidaya di alam nafas dalam tingkat ke-9, dan langkah angin kungfu tingkat manusia tingkat atas, Li Chen melintas seperti musang di pegunungan dan hutan. Namun di seberang bukit, bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk mencapai tempat asap berada. Seketika aku dikejutkan dengan pemandangan di depanku. Lembah Monkey yang awalnya subur kini memiliki banyak pohon yang terbakar dan asap mengepul. Dengan penglihatan Li Chen, dia dapat dengan jelas melihat monkey-monkey bersenjata besi berkulit yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Potongan-potongan berwarna merah darah terlempar ke tanah. Ada juga mayat-mayat layu yang hangus dalam api dan meringkuk bersama. Mereka sangat menyedihkan. Li Chen melompat, menggunakan keterampilan yang dia kembangkan di Eagle Cliff secara ekstrim, dan melompat turun seperti monkey. Fiuh. Lei Peng berputar-putar, tiba-tiba menukik ke bawah, dan pertama kali mendarat di pohon kuno di bawah, mata emasnya yang cerah menoleh lurus, seolah sedang mencari sesuatu untuk dimakan. Lei Peng. Tiba-tiba, Li Chen berteriak keras, menghentikan Lei Peng yang hendak bergerak, dan berayun menuju gua di hutan lebat. Fiuh. Lei Peng, yang belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya, berteriak sedih dan melayang di atas kepala Li Chen, seolah meminta penjelasan. Saat ini, Li Chen sedang tidak mood untuk memperhatikannya, yang bisa dilihatnya hanyalah bangkai monkey bersenjata besi yang berlumuran darah, dengan janggut tulang putih, mata merah, dan mulut terbuka lebar berdarah, seolah berteriak untuk yang terakhir, waktu sakit parah. Angin sedih terisak-isak, diam-diam menceritakan kehancuran tempat ini. Semakin dia memandang Li Chen, semakin tenggelam hatinya, ketika dia berada di air terjun hari itu, ada hampir 1000 monkey, dan lembah monkey terus-menerus berkicau dan berkicau, begitu ceria dan penuh kehidupan. Tak disangka, hanya dalam waktu setengah tahun, saat kami bertemu, tempat itu telah berubah menjadi reruntuhan dan kuburan, bahkan tidak ada satupun kera bersenjata besi yang terlihat. Setengah jam kemudian, Li Chen datang ke hutan batu dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Seluruh hutan batu tampak berlumuran darah, ada tunggul dan lengan patah di mana-mana, semuanya ditinggalkan oleh monkey bersenjata besi, dan mayat utuh semuanya telah dicabut bulunya. Saat kami berjalan lebih jauh ke dalam, di dekat pintu masuk gua, puluhan mayat agung tergeletak berlumuran darah di tanah, yang paling menarik perhatian adalah tongkat jalan, atau lebih tepatnya, potongan lengan yang memegang tongkat jalan. Rambut abu-abu tua dan kusam menandakan bahwa pemiliknya adalah monkey tua yang mengadakan jamuan makan untuk Li Chen hari itu.
Bagaimana? Li Chen, yang bergumam di mulutnya dan dengan mata kusam, bergerak dengan langkah berat ke sudut gua dan memandangi Monkey tua yang terpotong-potong itu. Kepala tua itu, dengan mata terbuka lebar, menatap ke dalam kehampaan, seolah diam-diam memberitahu dan bertanya. Dalam keadaan linglung, Li Chen kembali ke hari itu dan melihat Monkey tua dengan seringai ompong dan terus membiarkannya menikmati buah spiritual. Siapa ini? Dengan raungan yang keras, Li Chen melihat ke atas ke langit, dan aura tidak manusiawi tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Seolah terpengaruh oleh emosinya, tanda lahir di pelipisnya tiba-tiba muncul bekas darah, membuatnya terlihat sangat ganas. Lembah itu bergema dengan suara meringkik, tapi tidak ada yang menjawab. Dilihat dari tingkat pembekuan darah kera-kera di sini, terlihat jelas bahwa mereka diserang secara diam-diam saat hari masih gelap dan makhluk hidup paling langka, menurutnya, hampir 2 jam telah berlalu sejak ia tiba. Di sini. Biarpun ada burung iblis terbang seperti Lei Peng, saya khawatir sudah terlambat untuk mengejarnya. Berdasarkan pengalaman Li Chen sekian lama berada di pegunungan Guchang, banyak sekali orang yang datang sehingga kalaupun berhasil menyusul, pasti menemui jalan buntu. Namun operasi sebesar itu tidak bisa dirahasiakan terlalu lama, selama Anda menyelidikinya dengan cermat di kemudian hari, Anda pasti akan menemukan petunjuk tentang pembunuhnya. Fiuh. Li Chen yang terdiam dikejutkan oleh teriakan tajam Lei Peng, ia membuka matanya dengan wajah sedih, menarik nafas dalam-dalam, memanggil Lei Peng, dan mulai mengumpulkan semua mayat di satu tempat dan menguburkannya. Butuh waktu beberapa jam, saat matahari sudah terbenam di barat, sebelum proyek besar ini selesai, di tengah lembah Monkey, muncul tumpukan batu setinggi beberapa kaki. Monkey tua, kakekku sering berkata bahwa di daratan, yang lemah akan memakan yang kuat dan yang kuat akan dihormati. Ini adalah kebenaran abadi, tapi dia juga memberitahuku bahwa setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air. Kami tidak saling mengenal hari itu. Saya dihibur oleh Tuan Monkey di pagi hari. Saya bersumpah di sini hari ini bahwa saya akan menghabisi pelakunya dan mengangkat kepalanya untuk beribadah sebagai pembayaran atas hadiah anggur Tuan Monkey hari itu. Melihat tongkat yang berdiri di depan tumpukan batu, Li Chen membungkuk hormat, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Fiuh. Tangisan yang agak teredam menambah sedikit musik sedih di tengah angin sedih dan rengekan akibat kemunduran klan Monkey bersenjata besi. Kota Lohuang awalnya disebut Kota Guyang, salah satu kota yang tak terhitung jumlahnya di tepi pegunungan Chang kuno, berganti nama karena perang 16 tahun yang lalu dan hantu Phoenix muncul di langit. Ada 3 keluarga di kota Li, Zhao, dan Liu, yang menguasai hampir 90% sumber daya. Mereka bersaing satu sama lain. Namun, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Namun selama 10 tahun terakhir, keluarga Li secara bertahap menjadi yang terkuat di kota Lohuang, dan keluarga Zhao dan Liu harus bergabung untuk menekan satu sama lain. Bulu monster tingkat pertama tahap akhir adalah item yang sangat bagus untuk armor. Pil pemulih darah terbaik, ramuan penyelamat hidup yang sangat diperlukan untuk menaklukkan Gunung Chang kuno. Prajurit elit teratas hanya menjual 5.000 tael emas. Di jalanan yang ramai, para pedagang di kedua sisi tak henti-hentinya berteriak dan menjual dagangannya kepada orang-orang yang lewat. Seorang pemuda berambut panjang dengan tubuh langsing namun tinggi, mengenakan pakaian petualang biasa, berjalan perlahan ke depan dengan tas kulit di punggungnya, tapi bahkan tidak melirik harta karun berkualitas tinggi tersebut. Orang-orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Di bawah penutup rambutnya, sudut mulut pemuda itu sedikit terangkat, dan dia menghindari tarikan beberapa pedagang tanpa meninggalkan jejak. Li Chen lah yang melarikan diri dari Gunung Guchang setelah lebih dari setengah tahun. Tidak berjalan jauh, dia berbalik dan memasuki sebuah toko, menukar beberapa ramuan tingkat pertama dengan emas dan perak, dan kemudian berjalan menuju gerbang megah di jalan. Berhenti, siapa kamu? Di depan aula masuk yang tinggi, 2 penjaga melambaikan tombak di tangan mereka dan menghalangi jalan penyusup dengan ekspresi muram. Paman Niu, apakah kamu tidak mengenaliku? Dia merapikan rambut pelipis kirinya dengan satu tangan untuk memperlihatkan bekas luka jelek itu, lalu meletakkannya, dan Li Chen tersenyum. Xiao Chen. Mata penjaga parubaya yang gagah itu berbinar dan dia merasa sangat bahagia. Bukankah kamu pergi ke Sekte Suanyun bersama Nona ketiga? Mengapa kamu kembali? Kamu menjadi jauh lebih kuat. Ternyata itu kamu, budak obat yang tidak berguna ini. Penjaga muda lainnya, yang tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, memandang Li Chen dengan jijik. Li Feng, berhati-hatilah dengan perkataanmu. Pria parubaya itu meliriknya dengan tidak senang. Li Feng tidak berkata apa-apa lagi dan hanya mengerutkan bibir. Paman Niu, aku di sini untuk menebus perbuatan pengkhianatan dan membatalkan status budak. Hampir 2 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan keluarga Li Chen bukan lagi anak kurus, dan dia sama sekali tidak mempertimbangkan penghinaan Li Feng terhadapnya. Makhluk seperti itu ibarat semut yang memprovokasi gajah, bagaimana mereka bisa berdebat dengan karakter seperti itu?
Penghapusan perbudakan. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Paman Niu jelas tercengang. Haha, bukan hanya milikku, tapi juga milikmu dan keluarga Liu Yuesao, status budak kita akan ditebus. Melihat sedikit orang di keluarga Li di depannya yang merawatnya dengan baik, Li Chen merasa bersyukur di dalam hatinya. Didiskriminasi selama bertahun-tahun, hati Li Chen telah lama tertutup, hanya mereka yang telah membantunya dalam penderitaan yang tidak akan pernah bisa dilupakan di dalam hatinya. Xiao Chen, apakah kamu telah melakukan sesuatu yang buruk? Cepat pergi sejauh mungkin. Tanpa diduga, Paman Niu bukan hanya tidak senang, tapi ekspresinya berubah drastis dan dia berusaha mendorongnya menjauh. Cek, kurasa begitu. Aku mencuri ramuan dan menjadi budak obat. Mungkinkah aku mencuri beberapa harta dari Sekte Suanyun? Li Feng memandang Li Chen dengan niat jahat dan mengangkat tombak di tangannya, seolah hendak mengambil tindakan. Paman Niu, jangan khawatir. Saya telah mengembangkan nafas batin dan bergabung dengan Sekte Suanyun. Semua uang itu dibayar oleh ramuan yang saya temukan di Gunung Gucang. Li Chen tahu bahwa Paman Niu peduli padanya, jadi dia segera menjelaskan. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Li Feng sedikit berubah. Nyata, mata Paman Niu berbinar, mengetahui bahwa Li Chen tidak akan berbohong padanya sejak dia masih kecil, dan dia segera merasa sedikit lega, Paman Li akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Xiao Chen, kamu telah mengembangkan nafas batinmu, dan kamu adalah seorang murid dari Sekte Suanyun, sehingga kamu dapat bergabung dengan penjaga keluarga, status budak dapat secara otomatis dihilangkan, dan kamu dapat menyimpan uang untuk menikahi seorang istri. Paman Niu, saya telah memutuskan untuk meninggalkan keluarga Li. Jangan khawatir, uang yang saya bawa cukup bagi Anda untuk hidup sejahtera di tempat lain. Hati Li Chen sedikit menghangat, dan dia menepuk telapak tangan tebal yang memegang lengannya. Biarkan aku masuk, aku akan mendapat penjelasanku sendiri ketika aku melihat Li Mingfeng yang bertanggung jawab. Oke, aku akan mengantarmu masuk. Melihat ketegasannya, Paman Niu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk gembira. Tidak, Paman Niu, bagaimana bisa manajer Li bertemu orang seperti ini begitu saja? Kamu membiarkannya masuk dengan gegabah dan menimbulkan masalah. Aku tidak ingin kamu dihukum karena anak ini. Menghalangi jalan dengan tombak di tangannya, Li Feng berteriak tajam, jelas menargetkan Li Chen dengan sengaja. Klik, Li Chen dengan santai memegang laras senapan, menatapnya dengan dingin, lalu menarik Paman Niu, yang sedikit linglung, dan melangkah ke pintu masuk utama tinggi yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Bagaimana bisa? Li Feng menatap batang senjata yang patah itu dengan kaget. Meskipun tombak ini bukan senjata besi yang bagus, batang senjata itu juga terbuat dari kayu jujube hitam yang terkenal. Itu sebanding dengan tulang. Lawan dapat dengan mudah menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Jika dia memegangnya di tubuhnya, itu akan baik-baik saja, haruskah? Huff, kenapa kamu, penjaga gerbang, begitu linglung? Bagaimana kamu bisa membiarkan orang luar melihatnya dan mengatakan bahwa keluarga Liku tidak disiplin dengan ketat? Tiba-tiba, suara derap kaki kuda yang cepat terdengar, dan 2 ekor kuda yang kuat berhenti di depan pintu. 2 wanita muda tampan sedang mengerutkan kening dan menunjukkan ketidaksenangan. Ah, nona kedua, nona ketiga. Budak pengobatan Li Chen baru saja kembali. Dia menggunakan budidaya nafas batinnya untuk dengan sombong ingin membatalkan status budaknya dan bahkan melukai penjahatnya. Li Feng segera bangun dan memutar matanya. Apa, Li Chen kembali? Mata indah Li Yuerong terbuka lebar, dan penampilannya agak mirip dengan wanita kedua Li Yuehua, tapi dia beberapa tahun lebih tua. Mereka saling memandang, turun dari kuda tanpa ragu-ragu, dan berlari masuk ke dalam. Hei, mari kita lihat apakah kamu tidak mati kali ini. Li Feng tersenyum sinis dan memimpin kedua kuda itu menuju kandang. Apakah kamu yakin tidak ingin menjadi pengawal keluarga Liku? Di istana bagian dalam keluarga Li, Li Mingfeng, yang mengelola para budak, bertubuh besar dan gemuk, dengan lemak menumpuk di seluruh wajahnya. Steward Li, mari kita periksa. Ini ada 400 tael uang kertas emas, dan kontrak budak dari keluarga Paman Niu dan keluarga Liu Yuesao. Sisanya harus diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja untuk Steward Li. Li Chen mendorong 4 lembar uang emas dan perak di atas meja tanpa ada niat untuk mengubahnya. Saat ini, Paman Niu telah pergi mencari ibu mertuanya dan anak-anaknya, serta keluarga Liu Yuesao, dan sedang menunggu Li Chen mengambil kontrak budak dan pergi bersama. Haha, kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Li Mingfeng gemetar sambil tersenyum, menyimpan uangnya, mengeluarkan satu tanpa meninggalkan bekas dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya, menoleh dan mengangguk ke beberapa pelayan yang berdiri di sana. Li Mingfeng masih tahu sedikit tentang Li Chen. Ketika dia mencuri ramuan untuk mengobati kakeknya, dia ditangkap oleh wanita ketiga. Menurut aturan klan, dia seharusnya dieksekusi. Namun, wanita kedua berpikir bahwa 3 generasi keluarga Lao Li telah bekerja keras untuk keluarga Li,
jadi dia hanya mengambil kembali hadiah keluarga, nama belakangnya, dijadikan budak obat. Para pelayan memandang Li Chen dengan iri, lalu buru-buru berbalik dan mengobrak-abrik kotak di gudang, dan segera mengeluarkan setumpuk kertas jerami. Li Chen membaliknya untuk memastikan kebenarannya, memasukkannya ke dalam tas di belakang punggungnya, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tanpa diduga, begitu dia meninggalkan rumah, dia melihat dua wanita berjalan ke arahnya. Li Yuehua. Li Yuerong. Guk-guk budak, kamu sangat berani. Wajah cantik Li Yuerong sangat dingin, dan dia mengusap cambuk di tangannya, dan suara tajam tiba-tiba muncul di udara. Melihat cambuk kulit yang telah memukulnya selama 3 tahun, Li Chen tampak tenang dan menjabat tangannya untuk memegangnya, nafas batinnya mengalir ke pergelangan tangannya dan dia sedikit gemetar. Terdengar suara cici terus-menerus, dan cambuk itu tiba-tiba patah setiap inci. Buk buk buk. Karena lengah, Li Yuerong mundur beberapa langkah dan kecantikannya menjadi pucat. Pengadilan kematian. Mata indah wanita muda kedua Li Yuehua bersinar dengan cahaya dingin, tubuhnya berayun, dia mengangkat pedang di pinggangnya, dan bunga pedang menusuk ke arahnya. Ingin menghabisiku. Li Chen mengangkat alisnya, dan tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya, dan tanpa mengelak, dia menusukkannya ke arah ujung pedangnya. Emas dan besi berbenturan, dan Li Yuehua terkejut melihat jari-jari yang memegang pedang baja tahan karatnya. Tepatnya, dia melihat dua bantalan jari berwarna biru kehitaman di jari Li Chen. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Li Chen, Li Yuehua, sebagai prajurit puncak tingkat 9, tetap tenang meski ketakutan, dia melambaikan tangan gioknya dengan ringan dan memukul dada Li Chen dengan serangan yang membelah angin dan ombak. Mendengus. Li Chen mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkannya. Bang! Li Yuehua merasakan sakit di lengannya, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh ke belakang. Dia melihat Li Yuerong mengulurkan pedang pendeknya dan menghabisi Li Chen lagi. Kakak ketiga, hentikan, kamu bukan tandingannya dia. Adik kedua, melihat saudara perempuan kedua yang budidayanya lebih tinggi darinya telah kehilangan tangannya, Li Yuerong berdiri bersamanya dengan enggan, menatap Li Chen dengan penuh kebencian, seolah dia ingin mencabut otot dan tulangnya. Alih-alih mengejar kemenangan, matanya menyapu dengan tenang. Wanita sombong di mata Li Chen tiba-tiba menemukan bahwa tidak banyak niat menghabisi di hatinya. Li Yuerong memergokinya sedang mencuri pil, namun di kemudian hari, karena rumor yang tidak berdasar, dia sering kembali ke keluarga untuk mencambuk Li Chen. Li Yuehua tampaknya telah menyelamatkan Li Chen, menghilangkan nama keluarga Lao Litu yang diberikan oleh keluarga Li yang telah dikorbankan oleh 3 generasi keluarganya, dan menyaksikan lelaki tua tak berdaya itu menderita penyakit dan kematian. Mulai hari ini, saya bukan lagi seorang budak yang bisa dipukuli dan dimarahi orang lain. Hadiah yang rendah hati, rasa kasihan yang acuh tak acuh, setiap kali dia memikirkan tentang apa yang terjadi saat itu, Li Chen tidak bisa menahan perasaan kekerasan di dalam hatinya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Li Chen, jika bukan karena aku menjadi perantara untukmu, kamu akan mati di bawah aturan klan. Inikah caramu membalas keluarga? Li Yuehua sedikit terkejut dan merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan dari pihak lain, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi selama setengah tahun sejak Li Chen hilang, menilai dari fakta bahwa dia telah dipukul mundur hanya dengan satu gerakan di sebelumnya, bertarung, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Saya telah mengambil kembali status budak saya dan saya hanya ingin keluar dari sini. Kata Li Chen acuh tak acuh. 3 generasi keluarga kakeknya telah mengabdikan diri untuk keluarga Li. Meskipun keluarga Li kejam dan tidak adil, dia tidak bisa menghancurkannya begitu saja. Membatalkan status budakmu. Sungguh bercanda, mengapa kamu mengambil kembali status budakmu? Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong karena kamu memiliki kekuatan. Jika bukan karena keluarga Liku, kamu akan mati kedinginan, dan kelaparan di jalan. Li Yuerong berteriak dengan tajam. Ya, Li Chen menatapnya dengan dingin. Ya, wajah Li Yuerong menjadi pucat, dan dia merasakan aura ganas menghampirinya, jadi dia segera menelan kata-katanya. Li Chen, dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak perlu lagi menjadi budak. Jika kamu mau, kamu bisa menjadi menteri tamu keluarga Li. Li Yuehua menarik adiknya, matanya yang indah sedikit menoleh, dan dia sebenarnya berniat merayunya. Tidak tertarik, Li Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ingin terlibat dengannya lagi, dan melangkah pergi. Dia sudah mengambil keputusan. Jika pihak lain berani menghentikannya, dia tidak akan menahan diri. Berhenti, izinkan saya bertanya kepada Anda, setahun yang lalu, kakak senior He dan rombongannya pergi ke Gunung Gucang. Murid penjaga gerbang Zeng berkata bahwa Anda berjalan bersamanya. Mengapa hanya Anda yang kembali setelah sekian lama, dan tidak ada seorang pun dari kakak senior dia terlihat? Li Yuerong melepaskan lengan adiknya, menghalangi jalannya, dan bertanya dengan tegas. Ini rumah keluarga Li. Kedua saudara perempuan itu bukan tandingan Li Chen. Ada seseorang yang bisa. Tidak tahu. Li Chen memandangnya dengan merendahkan,
dan aura dari pertarungan sengit di Gunung Gucang segera terungkap. Kamu pikir kamu bisa keluar dari keluarga Li jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas. Li Yuerong mengabaikan kedipan mata kakaknya. Meskipun dia takut, dia masih memiliki perasaan terhadap He Kongming. Tidak ada kabar ketika mereka pergi. Sekarang Li Chen kembali sendirian, dia harus bertanya dengan jelas apapun yang terjadi. Kamu tidak bisa menghentikanku. Ekspresi Li Chen tidak berubah dan dia berjalan ke depan. Hore, saat mereka bertiga sedang berbincang, tiba-tiba sekelompok penjaga bergegas masuk ke halaman, termasuk Paman Niu yang hendak pergi. Di antara mereka ada 2 wanita dan 3 anak berusia 7 atau 8 tahun. Mereka tiba-tiba diangkat dengan pisau baja dan melihat pucat penuh kepanikan. Li Chen, turunkan tanganmu dan jadilah berani. Sudut mulut Li Yuehua sedikit melengkung, dia memegang sandera dan tidak takut pihak lain tidak akan menyerah. Suara mendesing. Tanpa diduga, sebelum dia selesai berbicara, sosok Li Chen melintas seperti hantu, dan dengan lambaian satu tangan, dia langsung menggenggam leher Li Yuerong yang putih dan lembut di depan mata Li Yuerong yang ketakutan. Dia dekat dengan Li Chen dan telah mengumpulkan prestise selama bertahun-tahun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Chen berani menjadi begitu berani. Turunkan Yuerong. Li Yuehua tidak pernah membayangkan bahwa meskipun tingkat kultivasi saudara perempuannya tidak sebaik miliknya, tetapi dia juga seorang prajurit tingkat 8, dia akan ditangkap bahkan tanpa bisa melawan, dia jelas meremehkan kekuatan lawan. Nona ketiga, ikutlah denganku. Li Chen melihat sekeliling dengan dingin ke arah para penjaga yang ekspresinya sangat berubah, dan menatap Paman Niu dengan pandangan meyakinkan. Dia telah dikucilkan sejak dia masih kecil. Jika dia tidak berpikiran kuat dan mendapat bimbingan dan perlindungan dari Lao Litu, karakter Li Chen akan terdistorsi. Namun meski begitu, dia selalu memiliki kemarahan yang besar di dalam hatinya, menunggu kesempatan untuk melampiaskannya. Apalagi ketika peluang ini menyentuh keuntungannya. Kamu berani menyakitiku. Kakak tertua tidak akan melepaskanmu. Kaki Li Yuerong terangkat dari tanah, wajahnya merah, dan dia terengah-engah. Kakak ketiga, berhenti bicara, Li Chen, cepat turunkan Yuerong. Li Yuehua bingung sejenak, jadi dia berjalan langsung ke penjaga, mengambil pisau baja, dan meletakkannya langsung di leher Paman Niu. Yang lain memahami dan mengencangkan pisau baja di tangan mereka, menyebabkan beberapa anak menangis ketakutan. Jika mereka menyakiti satu orang, aku akan meninggalkan ayam dan guk-guk keluarga Li sendirian. Tidak apa-apa untuk menyebut Li Yuexing, tetapi penyebutan dia segera membuat niat menghabisi yang tertahan di hati Li Chen tiba-tiba meledak, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Menekan niat menghabisi di dalam hatinya, sifat tidak tahu malu keluarga Li berada di luar imajinasinya, tetapi dia harus menjadikan dirinya 10 kali 100 kali lebih kejam daripada keluarga Li untuk mengejutkan mereka. Benar saja, tubuh halus Li Yuehua sedikit gemetar, dia takut dengan kemarahan Li Chen dan melepaskan pisau bajanya. Oke, ayo lepaskan dia pada saat yang sama. Apakah menurutmu aku berumur 3 tahun? Li Chen mencibir. Setelah sekian lama, dia bukan lagi anak yang mudah dibodohi. Apa kabarmu? Li Yuehua terlihat sangat jelek. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa saudara perempuannya. Siapkan keretanya, jangan gunakan trik apapun, aku lebih tahu darimu. Kata-kata Li Chen singkat dan langsung pada sasaran, dia telah menjadi budak keluarga Li selama bertahun-tahun dan dia tahu segalanya. Bagus. Mata Li Yuehua bergerak sedikit, dan dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera pergi dengan sadar. Li Chen memegang Li Yuerong dengan satu tangan dan bergerak maju selangkah demi selangkah keluar rumah klan. Semua orang di keluarga Li tidak punya pilihan selain mengikutinya dan mundur. Gerakan besar seperti itu secara alami menarik anggota keluarga Li untuk berkumpul. Namun, ketika mereka melihat Li Yuerong ditangkap oleh Li Chen, mereka tidak tahu. Semua orang tahu bahwa ketiga wanita muda itu adalah hewan peliharaan kepala suku dan tidak bisa berkata apa-apa, petualangan. Sekelompok orang dibagi menjadi 2 kubu dan maju perlahan hingga mereka tiba di gerbang utama rumah klan, di mana sebuah kereta sudah menunggu di depan gerbang. Melihat Li Chen membawa Li Yuerong keluar dari rumah klan, Li Feng, yang awalnya terkejut dengan apa yang terjadi, menatap semua ini dalam diam, merasa merinding di hatinya. Biarkan dia pergi. Li Chen melonggarkan cengkeramannya untuk mencegah Li Yuerong mati lemas. Kamu tidak mengira aku anak berusia 3 tahun. Bagaimana jika kamu melarikan diri? Li Yuehua mengirimkan kembali apa yang baru saja dia katakan secara utuh. Aku akan menjaga Paman Niu dan yang lainnya pergi. Li Chen tidak ragu-ragu dan berjalan ke sisi lain. Biarkan mereka pergi. Melihat ini, Li Yuehua tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Chen, Paman Niu dan rombongannya dilepaskan dan ingin mendekati Li Chen, tetapi dihentikan. Maaf, aku tidak menyangka akan seperti ini. Ini adalah uang dan hadiah yang kusiapkan untukmu.
Pergi dan jalani hidup yang baik di luar negeri. Li Chen meminta maaf, mengeluarkan sebuah paket dari belakang dan melemparkannya. Xiao Chen, aku tidak menyalahkanmu. Paman Li, kami semua senang kamu telah mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Paman Niu tahu bahwa berbicara tidak ada gunanya, jadi dia mengambil bungkusan itu, menatap Li Chen dengan cemas, dan menarik Liu Yuesao dan anak-anak, yang juga menangis, ke dalam kereta bersama. Dengan suara yang tajam, Paman Niu dengan cepat mengemudikan kereta menuju utara kota. Memanggil, melihat kereta yang berangkat, Li Chen mengulurkan tangan kirinya, melengkungkan jari telunjuknya dan bersiul dengan jelas. Li Chen, kenapa kamu tidak melepaskan aku? Meskipun dia terkejut mengapa Li Chen bertindak seperti ini, Li Yuehua lebih mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Tidak penting, Li Chen tidak bodoh. Dia membiarkan mereka pergi saat ini. Keluarga Li memiliki banyak orang dan mengepung mereka. Mereka kemudian mengirim orang untuk menangkap Paman Niu dan partainya. Akan sulit untuk menangkap sandera penting seperti itu dengan kemudian. Kamu penuh kebencian. Li Yuehua sangat cantik sehingga dia menjadi pucat karena marah, dan setiap pemikiran kecilnya diketahui oleh pihak lain, dia jelas meremehkan kesulitan Li Chen. Anak muda, biarkan aku pergi dan biarkan putriku pergi. Tiba-tiba, suara agung datang, dan semua orang melihat bahwa itu adalah Li Jueming, kepala keluarga Li saat ini. Ayah? Tidak, dia. Li Yuehua berbalik dengan cemas, tapi kemudian terdiam. Saya masih memiliki keputusan akhir dalam keluarga Li. Li Mingjue menyapu dengan anggun, dan sudah banyak pejalan kaki dari kejauhan berkumpul untuk menyaksikan kesenangan itu. Dia menatap Li Chen dengan dingin, jangan biarkan Yue Rong pergi. Oke, aku akan mempercayai Patriark Li hari ini. Li Chen merenung sejenak, menyadari bahwa sebagai Li Jueming, dia tidak akan mengingkari janjinya di depan umum, dan mengendurkan tangannya. Li Yue Rong terjatuh lemas ke tanah, menutupi lehernya dan terbatuk-batuk dengan cepat. Di sisi lain, Li Yuehua buru-buru membantunya berdiri dan pergi di bawah perlindungan sekelompok penjaga. Li Chen melihat sekeliling dan hendak pergi. Bunuh dia, martabat keluarga Li kita tidak bisa dilanggar. Li Jueming melambaikan tangannya, dan semua penjaga mengeluarkan senjatanya dan berjalan di sekitar mereka. Kembalikan kata-katamu. Li Chen menghindar untuk menghindari pemotongan. Penjaga ini, yang memiliki paling banyak 5 atau 6 tingkat budidaya, benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Keagungan keluarga Li kita tidak bisa dilanggar. Li Kufeng, pimpin beberapa penjaga, tangkap budak-budak itu, dan potong-potong mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Li Jueming mendengus dingin dan berkata kepada seorang lelaki tua di sebelahnya. Ya, kepala keluarga. Li Kufeng membungkuk sebagai jawaban, mengangguk beberapa orang, dan pergi. Pengadilan kematian. Li Chen ketakutan dan marah, meninju dengan kedua tinjunya, dan jeritan mulai terdengar satu demi satu. Li Chen, yang tidak lagi menahan tangannya, seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba, ketika sosoknya bergoyang, beberapa orang akan dibuang setiap saat, menyebabkan semuanya mengalami patah tulang dan urat. Ia telah terperangkap di sarang elang di Gunung Gucang selama lebih dari setengah tahun. Selain berlatih silat dan pencak silat setiap hari, ia juga memakan buah-buahan spiritual di tebing untuk memuaskan rasa laparnya. Tubuh fisiknya tak tertandingi, bahkan monster tingkat atas dari tingkat pertama tidak sebaik dia. Selain itu, dia telah bertarung di pegunungan Gucang selama setengah tahun sebelum meninggalkan gunung. Dia memiliki aura ganas yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan monster ganas, binatang buas, orang-orang ini bukan tandingannya. Dengan suara dentuman yang terus-menerus, dia berbalik beberapa kali dan mendatangi Li Kufeng, di matanya yang ketakutan, seekor harimau ganas menerkam dadanya dan menghantamnya. Tidak baik, Li Kufeng tidak menyangka pihak lain akan datang begitu cepat dan tidak bisa mundur, jadi dia harus memblokirnya dengan pisau baja di tangannya. Bang! Terdengar suara keras dari emas dan besi, dan Li Kufeng menjerit dan memuntahkan darah lalu membuangnya, dadanya cekung, dan pisau baja di tangannya tiba-tiba patah. Apa? Semua orang merasa ngeri dan mundur. Sebagai seorang veteran prajurit tingkat 8, Li Kufeng sangat terampil. Bahkan seorang prajurit tingkat 9 tidak dapat dengan mudah mengalahkannya. Dia dengan mudah dikalahkan oleh pemuda ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang dia miliki? Hanya satu orang. Ketika dia melihat Li Chen meninju dan aliran udara abu-abu kebiruan berkedip di atas puncak tinju, menunjukkan cahaya menakutkan di matanya, tetapi cahaya itu menghilang seketika. Jika Li Chen melihatnya, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah Li Mingyun, manajer budak pengobatan dari keluarga Li. Orang ini sulit untuk dihadapi. Murid Li Jueming menyusut, kecuali putri tertua di Sekte Xuanyun, dia menjadi pejuang rilem-rilem karena kualifikasinya yang baik, jadi tidak mungkin dia kembali. Di antara beberapa prajurit tingkat 9, putri keduanya Li Yuehua ada di sini, tetapi dia sangat terburu-buru sehingga dia tidak tahu bahwa Li Yuehua bukanlah lawan Li Chen. Jika keduanya memiliki sedikit komunikasi, mereka pasti tidak akan memerintahkan pengepungan dengan mudah.
Jangan paksa aku menghabisi seseorang. Li Chen melihat sekeliling dengan dingin, berbalik dan pergi. Meskipun sebagian besar orang di sini pernah menindasnya, namun di bawah pengaruh Lao Litu, yang baik hati seperti dia, mereka tidak pernah bersikap kasar. Jika Li Kufeng tidak berangkat ke Paman Niu dan rombongannya, dia pasti tidak akan melakukan ini. Suara mendesing. Saat Li Chen berbalik dan pergi, sesosok tubuh melompat keluar dari kerumunan seperti hantu, dan cahaya dingin melesat di belakangnya. Menempa prajurit alam sejati, Li Chen tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri tegak, dia langsung menggunakan langkah angin, bergoyang ke samping untuk menghindari pedang, dan menatap dingin pada lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Kamu bisa menghindari pedangku, tidak heran kamu berani datang ke keluarga Liku untuk bertingkah liar. Mengenakan jubah brokat dan wajah ramping, seorang lelaki tua memegang pedang dengan bilah udara abu-abu di tangannya, dan di bawah cahaya, itu memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Kakek, kedua wanita di belakang penjaga langsung berteriak kaget. Aku hanya ingin keluar dari sini. Li Chen sedikit mengernyit dan melirik celah di lengan kanannya, dia sudah tahu bahwa lelaki tua ini adalah Li Kunfeng, pejuang rilem lain di keluarga Li selain Li Yuexing. Kehadiran orang inilah yang membuat keluarga Li memimpin, mengalahkan dua keluarga lainnya. Oke, potong salah satu lenganmu. Li Kunfeng berkata dengan dingin. Hanya ada satu pertempuran tersisa. Li Chen diam-diam menghela nafas bahwa dia masih muda dan belum berpengalaman, jadi dia seharusnya tidak mempercayai pihak lain begitu saja, meski begitu, dia tidak menyesal dan hanya bisa berjuang untuk menunda waktu. Setelah mengambil keputusan, dia menginjakkan kakinya ke tanah, tubuhnya terangkat seperti anak panah tajam ke arah Li Kunfeng, dan dia menggunakan tinju mengaum harimau tanpa ragu-ragu. Huff, serahkan dia padaku, dan tangkap saja budak murahan itu. Mata Li Kunfeng sedikit menyipit, cahaya pedangnya berkedip-kedip, dan tubuhnya berayun seolah-olah dia dikelilingi oleh beberapa orang yang menyerang Li Chen, kekuatan seorang prajurit di alam tempat terlihat jelas. Di sisi lain, kaki Li Chen terhubung, dan tubuhnya seperti burung layang-layang ringan, melompat ke dalam cahaya, setiap kali dia hendak terkena cahaya pedang, dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya, dan pedangnya cahaya ditembakkan dengan dentang. Sarung tangan tingkat roh. Mata Li Kunfeng berbinar-binar, gaya pedangnya tiba-tiba berubah, dan sebuah telapak tangan tiba-tiba keluar dari cahaya pedang, di telapak tangannya, ada lapisan tipis lingkaran cahaya biru muda. Energi es. Badai menyambar. Li Chen terkejut, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin datang ke wajahnya. Dia tidak berani ragu, dan mundur. Namun, dia bergegas maju lagi, dan tinjunya menari satu demi satu, seolah membentuk lapisan demi lapisan badai penghalang. Dia ingin melawan dan menunda, tapi lawannya berpengalaman, jadi bagaimana dia bisa memberinya kesempatan? Saya harus memilih untuk berjuang keras. Bagus sekali. Li Kunfeng mencibir di dalam hatinya. Pihak lain jelas belum mencapai alam tempa. Jika dia berani bertarung dengannya secara langsung, dia hanya akan mati. Tanpa mengelak atau mengelak, kekuatan telapak tangan meningkat 3 poin lagi, lingkaran cahaya biru menyala, dan lapisan kabut bahkan muncul di sekitarnya. Bang-bang. Ada suara teredam terus-menerus, dan bayangan tinju Li Chen semuanya tersebar oleh kekuatan telapak tangan birunya, dan tiba-tiba kedua telapak tangan dan tinju itu berpotongan. Apa? Rasa dingin di bibir Li Kunfeng menghilang dan berubah menjadi keheranan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang prajurit rilem-rilem veteran dengan pengalaman penuh. Saat nafas robek mengenai telapak tangannya, semua zenki di tubuhnya berkumpul menuju telapak tangannya, dan pedang di tangan kanannya tertusuk dalam sekejap. Melihat pisau tajam menuju dadanya, Li Chen mengertakkan giginya, tinjunya bersinar seperti embusan angin, dan tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dan menyelimuti Li Kunfeng. Ini sebenarnya adalah gerakan tinju, kamu tidak bisa melepaskannya. Li Kunfeng merasa ngeri, pupil matanya menyusut dan dia meledak dengan niat menghabisi yang ganas, pedang panjang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya seperti naga yang keluar dari guanya. Sebagai seorang pejuang di alam realisasi, dia telah melepaskan energi sejatinya, dan dia sudah memiliki pedang spiritual tingkat rendah, di bawah pemasukan energi sejati, pedang itu memancarkan cahaya dingin dan dingin yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Kekuatan yang ditampilkan sudah lebih besar dari kekuatan penuh Li Chen, meski tidak sepenuhnya berlebihan, yang penting Li Kunfeng memiliki fondasi yang kuat, menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia, memiliki pengalaman bertempur yang kaya, dan memiliki visi yang kejam. Meskipun Li Chen menggunakan tinju badai terkuatnya, itu tidak bagus sama sekali dalam cahaya pedang lawan, hanya dalam selusin napas, semua bayangan tinju dimusnahkan seperti badai. Duri roh cepat. Li Kunfeng langsung menemukan kekurangannya, dan tanpa ragu dia menggunakan jurus spesialnya, pedang spiritual di tangannya seperti ular berbisa yang melontarkan pesan, dan menusuk dada Li Chen saat pintu kosong terbuka. Tidak baik. Pupil Li Chen menyusut seperti sulaman, dan dadanya terasa dingin karena angin kencang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati dan meraih pedang dengan tangan kanannya.
Dia mengandalkan sarung tangan spiritual lengkap di tangannya. Tertawa, percikan terbang kemana-mana, dan di mata semua orang yang ketakutan, Li Chen benar-benar meraih ujung pedangnya, tetapi jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan sepetak biru sedingin es menyebar di telapak tangannya. Bunuh dia. Wajah lama Li Kunfeng sedikit berubah, dan niat menghabisi terhadap Li Chen melonjak di dalam hatinya. Dia masih remaja, tetapi dengan kekuatan seperti itu. Ketika orang-orang ini besar nanti, mereka pasti akan menjadi masalah serius bagi keluarga Li. Jika dia tidak menembus tahap tengah alam penempaan, dia mungkin tidak akan bisa menjatuhkannya, apalagi saat telapak tangan dan tinju bertemu barusan, aura tajam dan tajam yang menyengat telapak tangannya sendiri bahkan mengejutkannya, lagi. Namun yang benar-benar memperkuat niat menghabisi Li Kunfeng adalah tekanan sekilas yang membuat Li Chen lesu saat menggunakan Storm Fist. Menghabisi. Ketika para penjaga mendengar ini, mereka menghunus pedang mereka tanpa ragu-ragu dan menebas punggung Li Chen. Saat ini, Li Chen dan Li Kunfeng sedang berkonfrontasi, tidak bisa melepaskan diri sama sekali, lagi pula, masa mudanya dan kurangnya pengalamanlah yang menempatkannya dalam krisis hidup dan mati lagi. 40.